Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulsa Fitri dengan NIM 2500229. Pada video penugasan kali ini, saya akan membuat video mengenai small group communication atau komunikasi kelompok kecil. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, jadi apa sih yang dimaksud dengan komunikasi kelompok kecil atau small group communication itu? Nah, small group communication is defined as the interaction among three or more people connect through a common purpose, mutual influence, and shared identity. Artinya, komunikasi kelompok kecil didefinisikan sebagai interaksi antara 3 orang atau lebih yang terhubung melalui tujuan bersama, pengaruh timbal balik, dan identitas bersama. Untuk beberapa kelompoknya, misalnya itu yang pertama ada berorientasi untuk tugas, yaitu untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua itu berorientasi relasional untuk koneksi sosial. Yang ketiga ada kelompok primer yang paling berpengaruh pada identitas seperti keluarga. Lalu ada sekunder untuk tujuan tertentu seperti rekan kerja. Nah, di sini kan ada tugas, ada relasional, ada primer, ada sekunder. Nah, kalau misalnya dari tugas atau proyek itu misalnya kalau dari misalnya ada lomba-lomba gitu yang diadakan oleh universitas gitu kan. Nah, nanti diutus gitu dari departemen ada 3 orang atau bisa 5 orang yang ikut nih gitu lomba ini gitu. Kalau relasional tuh koneksi sosial mungkin volunteer mungkin seperti itu. Lalu tadi ada juga sekunder, ada primer juga. Primer tuh yang berpengaruh pada identitas seperti keluarga. Lalu ada sekunder juga. Nah, untuk karakteristik dari communication ini, untuk karakteristik dari small group communication ini ada 4 karakteristiknya. Itu ada minimal 3 anggota. Terus yang pertama, terus ada karakteristik dari small group communication ini, yaitu ada minimal 3 anggota di dalam komunikasi tersebut. Lalu ada kelompok 5 hingga 7 anggota adalah titik ideal atau sweet spot. Nah, lalu itu ada karakteristik dari small group communication ini. Yang pertama itu dia untuk ukurannya itu minimal 3 anggota. Nah, kalau misalnya kelompok itu 5 hingga 7 itu adalah anggota titik ideal atau disebut dengan sweet spot, yang maksimalnya akurasi pengambilan keputusan dengan kompleksitas interaksi minimal. Lalu ada struktur. Bagaimana anggota berinteraksi? Contohnya adalah struktur roda, tersentralisasi lebih cepat untuk tugas sederhana, dan lingkaran terdesentralisasi lebih baik untuk masalah kompleks dan kolaborasi. Lalu ada interdependensi, ketergantungan anggota satu sama lain. Hal ini mengaruh pada kinerja yang lebih baik dan memanfaatkan keragaman perspektif. Lalu ada identitas bersama, rasa in-group yang menumbuhkan kohesi di mana anggota merasa sejalan dengan tujuan dan anggota lain. Berarti ada 3. Ada tersentralisasi, ada interdependensi, dan ada juga identitas bersama. Lalu, di sini ada juga fungsi dan keuntungan. Komunikasi kelompok kecil memenuhi kebutuhan instrumental mencapai tujuan, relasional membentuk koneksi, dan identitas membentuk konsep diri. Keuntungan terbesarnya adalah potensi sinergi keseluruhan lebih besar dari jumlah bagiannya, dan paparan terhadap keragaman sudut pandang yang menghasilkan keputusan dan solusi yang lebih baik. Nah, kalau untuk kelemahannya, itu termasuk proses pengambilan keputusan yang lebih lambat dan risiko permasalahan sosial atau social loving, di mana individu mengurangi upaya mereka karena berada dalam kelompok.
Di sini tadi dibahas ada uh, kesulitan dalam. Nah, lalu itu ada fungsi dan keuntungan. Komunikasi kelompok kecil memenuhi kebutuhan instrumental mencapai tujuannya. Lalu relasional membentuk koneksi. Lalu identitas membentuk konsep diri, dan keuntungan terbesarnya adalah potensi sinergi atau keseluruhan lebih besar dari jumlah bagiannya, dan paparan terhadap keragaman sudut pandang yang menghasilkan keputusan dan solusi yang lebih baik. Kalau kelemahannya termasuk proses pengambilan keputusan yang lebih lambat dan risiko permasalahan sosial atau social living, di mana individu mengurangi upaya mereka karena berada dalam kelompok. Nah, di sini itu ada tujuan dari small group communication itu. Yang pertama, menyelesaikan masalah bersama, mencari solusi dari isu atau persoalan tertentu. Lalu ada mengambil keputusan, menentukan kebijakan atau tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, berbagi informasi dan ide, bertukar pengetahuan dan pengalaman antar anggota. Mungkin karena semisalnya tadi kan small group itu terdiri dari 3 hingga lebih gitu, anggap aja misalnya 3 orang lah gitu. Nah, mungkin karena orangnya cuma sedikit gitu, cuma dari 3 orang, jadinya penyampaian informasi dan ide mereka itu hanya bertukar di mereka aja, dan itu mungkin lebih akurat karena karena mereka bertiga, sehingga pertukaran informasinya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sulit untuk dipahami gitu. Lalu ada menumbuhkan kerjasama dan kebersamaan dalam tim. Lalu melatih keterampilan komunikasi dan kepemimpinan individu. Nah, terus ada juga dari ciri-ciri komunikasi kecil. Menurut Moss 2008 dalam Human Communication Principle and Context, komunikasi kelompok kecil memiliki ciri-ciri berikut. Jumlah anggotanya itu relatif sedikit, itu 3 sampai 12 orang. Namanya juga small group communication ya kan. Terus ada terjadi interaksi langsung tatap muka atau virtual interactive. Yang ketiga itu memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Yang keempat, setiap anggota memiliki peran aktif dalam komunikasi. Yang kelima, terdapat dinamika kelompok seperti kerjasama, konflik, dan kepemimpinan. Yang keenam, mempunyai norma kelompok yang mengatur perilaku kelompoknya. Tadi di sini disampaikan ada setiap anggota memiliki peran aktif dalam komunikasi gitu kan. Berarti kalau memiliki peran aktif, setiap kelompok itu seminimal-minimalnya itu harus memiliki ide. Jadi mereka tuh bisa saling bertukar ide, saling berbagi informasi. Terus juga di sini disampaikan tuh ada interaksi langsung. Berarti di sini ada komunikasinya juga pastinya, karena kan dia small group communication. Lalu ada punya norma juga dalam kelompok itu yang mengatur perilaku anggota. Nah, ini ada juga jenis-jenis small group communication. Yang pertama, kelompok tugas atau task group dibentuk untuk menyelesaikan pekerjaan atau proyek. Ini yang terhubung tadi sama dari materi Bapak itu yang struktur. Struktur ini ada jenis-jenis semuanya. Ada kelompok tugas atau task group untuk menyelesaikan pekerjaan atau proyek. Lalu ada kelompok diskusi, discussion group, untuk bertukar ide atau pendapat. Ini bisa aja kayak proses belajar mengajar di kampus, karena kan itu ada misalnya kelompok gitu yang memaparkan materi. Nanti ada tambahan dari audiens, ada tambahan materi, ada pertanyaan, ada masukan, segala macam. Lalu ada kelompok pemecahan masalah atau problem solving group, fokus mencari solusi terhadap masalah tertentu. Lalu ada kelompok terapi atau dukungan, therapy atau support group, membantu anggota mengatasi masalah pribadi atau sosial. Selanjutnya itu ada kelompok belajar atau learning group, untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan, mungkin kerja kelompok bareng-bareng gitu. Terus misalnya ada satu pelajaran yang nggak dimengerti sama sekelompok anak gitu loh, terus mereka janjian untuk belajar bareng untuk memahami materi tersebut. Itu bisa saja dimasuk
di dalam small group communication. Nah, tuh ada contoh-contoh dari komunikasi kelompok kecil. Yang pertama tuh rapat tim kerja di kantor yang membahas tentang strategi pemasaran. Yang kedua, diskusi kelompok siswa di kelas untuk menyelesaikan tugas proyek, ya kan tuh termasuk dalam yang tadi itu dalam kampus atau dalam universitas gitu. Terus ada rapat pengurusan organisasi kampus dalam siswa dalam sekolah juga bisa. Lalu ada kelompok komunitas sosial yang merencanakan kegiatan bakti sosial. Lalu ada kelompok keluarga yang membahas rencana liburan bersama. Kelebihan dan kekurangan dari komunikasi kelompok kecil. Untuk kelebihannya itu meningkatkan kerjasama dan kreativitas. Yang kedua, memungkinkan pertukaran ide lebih banyak. Yang ketiga, setiap anggota bisa berpartisipasi aktif. Lalu yang keempat, meningkatkan rasa memiliki dan kebersamaan. Nah, kekurangannya itu memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan. Lalu konflik antar anggota itu bisa saja muncul. Terus ada dominasi anggota tertentu bisa menghambat ide lain. Lalu ada pengambilan keputusan yang tidak efisien. Nah, peran dalam small group communication itu yang pertama. Nah, lalu ada juga peran dalam small group communication. Dalam komunikasi kelompok kecil biasanya ada beberapa peran penting. Yang pertama itu ada pemimpin atau leader, mengarahkan jalannya diskusi. Misalnya sang leader ini tuh kayak memberikan tugas, memberikan arahan, terus juga kayak memberikan kewajiban untuk misalnya anggota ini ngerjain ini, anggota ini tuh dikasih tugas itu gitu. Terus ada pencatat atau recorder, ini mungkin bisa disebut sebagai sekretaris karena dia tuh mencatat hasil pembicaraan. Kan biasanya kalau dari di anggota gitu, misalnya dalam yang task group tadi yang pembelajaran gitu kan, itu bisa aja ditunjuk ada ketuanya, ada sekretarisnya, jadi bisa ditunjuk gitu loh. Nanti sekretaris ini yang mencatat segala hasil rapat di hari-hari yang apapun itu misalnya gitu kan. Terus ada pemberi ide atau inisiator mengusulkan gagasan baru. Ini mungkin bisa diberikan tugas dari sang pemimpin kepada beberapa orang, kayak ditunjuk untuk memberikan ide segala macam gitu. Terus ada penyemangat, menjaga semangat kelompok. Kayaknya kalau untuk menjaga semangat kelompok ini harus dari semua yang ada di kelompok tersebut. Karena kalau misalnya kita nggak punya penyemangat gitu kan, rasanya tuh jadi tidak ada ketertarikan untuk mengerjakan tugas gitu loh. Ini mungkin juga bisa dilakukan oleh sang pemimpin gitu loh. Kayak misalnya dalam suatu kegiatan dilihat tuh misalnya ada salah satu anggota kelompok tuh yang kurang gitu dalam rapat hari itu atau diskusi hari itu gitu, bisa diberikan semangat, mari teman-teman untuk lebih semangat lagi gitu, karena kita akan membahas nih ini segala macam gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa small group communication itu dia terdiri dari sejumlah kecil orang gitu, karena dia cuma dari 13, relatifnya 13 sampai 12 orang yang berinteraksi secara langsung untuk mencapai tujuan mereka bersama, seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, atau misalnya berbagi informasi serta mengerjakan penugasan atau segala macam. Komunikasi ini memiliki ciri utama, yaitu ada interaksi tatap muka, partisipasi aktif setiap anggota, dan tujuan yang sama. Melalui komunikasi kelompok kecil, anggota dapat saling bertukar ide, memperkuat hubungan sosial, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama tim. Meskipun efektif dalam membangun kekompakan dan kreativitas, komunikasi kelompok kecil juga dapat menghadapi hambatan seperti perbedaan pendapat atau dominasi individu tertentu. Karena kan memang ya kadang pun nggak dari small group communication ini, karena dari komunikasi manapun atau dari kelompok komunikasi manapun itu pasti ada salah satu atau beberapa orang itu yang merasa ingin mendominan gitu dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai small group communication. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you,